kali ini saya ingin mengobrol dengan Pak Reza berkenaan dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti di siang hari ya. Iya. Sebelumnya saya bukan sebagai penilai ya, saya hanya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Pak Reza. Berkenaan dengan tugas saya sebagai CGP angkatan ke-9 ya. Mohon dibantu ya Pak ya. Insya Allah saya bikin apa ya, deg-degan nih. Ya apa-apa, relax saja Pak. Mengajar seperti biasa saja ya. Insya Allah Ya. siap. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada saat observasi nanti. Insya Allah ya, nanti saya tuh akan melaksanakan pembelajaran matematika tuh, dan matematika di semester 2 awal mengenai luas dan volume. Nah, di situ saya tuh ada dua tujuan utama. Yang pertama tuh peserta didik mampu memahami bentuk persegi dan persegi panjang. Nah, yang keduanya tuh peserta didik itu mampu menentukan luas persegi dan persegi panjang yang mungkin akan diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Wah, ini sekali ya tujuan pembelajarannya, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Amin. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak apa nanti untuk saat pembelajaran itu sendiri? Ya, kalau keinginan saya sih tiga-tiganya tercapai, baik dari itu kognitif, baik itu afektifnya, psikomotornya. Tapi ini kemungkinan besar tuh lebih dominan ke kognitifnya, ke pengetahuan mereka gitu ya, dengan keterampilan berpikir mereka. Kemungkinan besarnya paling ke kognitif. Oh gitu ya. Jadi lebih menggali pengetahuan yang mereka ini ya, yang pengetahuan dalam matematika itu sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, untuk mencapai nilai-nilai kognitif yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin ada strategi yang dipersiapkan? Strategi ya? Kalau strategi sih banyak, kalian kadang ada yang menggunakan berdasarkan masalah, misalnya berbasis proyek. Kalau saya mungkin lebih, karena ini anak kelas 4 nih, saya lebih suka anak tuh menggunakan strategi kolaboratif. Mereka jadi bekerja sama dengan satu dan lain-lain, apalagi yang namanya anak-anaknya kalau misalnya kerjanya bareng-bareng kelompok tuh, mereka tuh lebih pengetahuannya lebih muncul ke permukaan daripada sendiri-sendiri mungkin takut. Tapi kalau berdua kelompok mah luar biasa. Nah, di sana juga dalam strategi itu supaya bersesuatu saya harus punya beberapa langkah gitu. Pertama sih langkah yang pertama menarik perhatian siswanya, menerapkan pembelajaran kooperatif, menggunakan teknologi, apalagi saya suka dulu dengan yang namanya IT. Terus tuh tidak harus baik itu harus humoris, nggak takut juga. Dan yang terakhir paling kita memberikan penilaian dan asesmennya itu berbentuk apresiasi kalau lebih baik mas kalau ada saya gitu. Mungkin itu yang akan saya gunakan strateginya. Iya, wah strateginya sangat-sangat brilian ya Pak ya. Amin, semoga terrealisasi. Iya, mudah-mudahan pembelajarannya menyenangkan dan menarik minat belajar murid juga ya Pak ya. Amin, sama. Iya, terima kasih ya Pak sebelumnya. Nanti kita bertemu saat observasi ya Pak ya. Siap, insya Allah. Iya. Jangan bikin saya tegang. Iya, tidak. Relax saja ya Pak ya. Iya, Terima kasih Pak. Sama-sama. Woi, semangat Bu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terus kita absen nih sekarang yang nggak hadir di sini pul 7, ini pul 7 juga, ini 4. Siapa yang hadir ini? Oke, udah izin tadi dari WA-nya, hadir belum? Kayaknya mah kesiangan. Satu lagi? Oh, lupa sakit ya. Ini udah 37 pul, ini 2. Siapa? Saya kira kenapa? Gak tahu, satu lagi dari sampai tuh Pak. Saya kira apa bentuk bangun dari persegi dan persegi panjang. Yang kedua, peserta didik atau kalian mampu menentukan luasnya, luas persegi dan persegi panjang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari. Takutnya kalian bisa suatu saat jadi saudagar,
jadi penjual tanah. Ya kan kita jual tanah itu harus berdasarkan luas yang harus hafal berapa luas dari sebuah bidang tanah itu. Apa? Oh, di situ dan hal cuma kalau bisa yang bisa ini, ya. Oke, masih ingat materi luas? Untuk mencari luas, rumusnya apa? L kali P, P kali L, oke sama aja. L itu apa? Oke. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya? Masih ingat? Oke, sekarang kita buka aja langsung saja ke materinya. Tanda satu atau garis. Artinya yang mungkin ada ini angkanya sama, ya angkanya sama. Ini 15, ini 15, ini juga 15. Contohnya itu misalnya ini persegi pajak. Kenapa? Karena yang satu yang 10 kali 5 50. Tahu dari mana 50? Kita kalian semua atau kalian? Boleh. Gampang ya? Gampang ya? Oke, Bapak sebelumnya injak sama lebarnya. Satu lagi laki-laki. Oh, ini Jimmy ya? Oh, itu juga variasi bisa lihat Jimmy. Jim, bisa. Kalau volume buat ya nggak apa-apa. Bapak punya kolam renang nih misalnya. Amin. Dari kolam renang misalnya Bapak. Kolam renangnya tuh ukurannya tuh panjangnya 15, lebarnya 13. Luasnya itu berapa? Bikin dulu denahnya kayak bener gak tanya kamu tanya? Mahal isi sok bisa. 15 lebar panjangnya, lebarnya 13. Oh, ambil lagi saya kelompok dengan di A. Fokus. Pertanyaan dan jawabannya fokus. Siap ya, siap ya. Oke, siap ya. Lagi satu asli. Lagi satu ada. Yang ini. Mana ya? Oke. Berat. Agak dikit masih berat. Agak dikit. Sip. Materi hari ini tuh mengenai luas tadi. Bapak yang refleksi dulu. Mencari luas tuh bagaimana rumusnya tadi? Luas, yang luas saja. Cari luas, panjang kali. Ingat ya, mencari luas itu cukup rumusnya panjang kali lebar. Kalau ditambahin tinggi malah jadi apa? Malah jadi volume. Ingat ya, mencari rumus luas adalah panjang kali lebar. Oke, selanjutnya pembelajaran kali ini menyenangkan ya? Menyenangkan itu bagian apa? Bagian apa? Apakah pas bagian Bapak lagi ceramah atau bagian dunia yang lagi keliling atau bagian apa? Oh, lagi ceramah. Kalau main gitar kan rame. Apa? Speakingnya rame. Jadi bisa speaking daripada pembelajaran. Oke ya, materi cukup sampai sekian. Kalau semuanya
kita akan segera pulang. Silakan dibereskan kembali semua bukunya, masukkan ke dalam tas masing-masing. Silakan dimasukkan. Oke, silakan ini. Ya, dari mulai yang masuk, silakan yang buat Vietnam. Iya, selamat siang Pak Reza. Selamat siang Ibu. Iya, terima kasih ya sudah hadir untuk pasca observasi hari ini. Kemarin hasil evaluasi dari observasi yang telah kita laksanakan, di antaranya tujuan pembelajaran ya, yang dari awal sudah kita rancang dari observasi sudah terlaksana dengan baik. Yep. Terus kegiatan dari awal inti sampai penutup juga sudah teramati oleh saya dan dilaksanakan juga dengan baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin area pengembangan itu sendiri apa Pak untuk yang kemarin kita sudah lakukan pada saat observasi area pengembangan khususnya mungkin. Yang ingin saya kembangkan ya, yang sebenarnya kayak permasalahan lebih ini apa ya? Mungkin dari apa ya? Yang pernah kita bicarakan tuh waktu di kelas. Mungkin minat membaca yang masih rendah kayak gitu. Iya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak gali ya mungkin ya untuk saat ini mungkin minat membaca ya Pak ya. Nah untuk minat membaca mungkin masih rendah. Iya, tampak terlihat. Untuk seperti itu mungkin ada perbaikan dari yang ingin Bapak lakukan apa untuk memperbaiki minat baca tersebut? Untuk memperbaikinya ya, mungkin lebih memfokuskan anak tuh ingin belajar, bukan ingin belajar tapi berminat membacanya tuh muncul di dalam hati gitu ya. Sadar akan kepentingan dalam membaca itu ternyata penting gitu, tanpa disuruh oleh guru secara pribadi atau disuruh oleh orang lain. Apalagi kan sekarang seperti di kelas 4 tuh bahasa Indonesia ada apa namanya tuh, kita mencari kata yang bahkan membutuhkan KBBI. Mereka tuh bukannya mencari atas keinginan atau dari pengetahuan mereka sendiri, justru mereka nunggu perintah dari saya dulu, Pak ini nyarinya dari mana gitu. Ya saya tunjukkan ke perusahaan, jadi mereka tuh memang kurang gitu secara literasinya, mereka harus cari kemana. Ya, karena itulah saya lebih enak kalau misalnya anak tuh mereka mencari dan sadar gitu pentingnya membaca dan mereka mencari sendiri. Oh iya, jadi intinya Bapak ingin meningkatkan ya minat membaca pada siswa ya. Nah intinya seperti itu. Iya. Kira-kira menurut Bapak nih, siswa Bapak sudah tumbuh minat baca, jika dikatakan sudah minat bacanya itu tumbuh, itu seperti apa? Ya seperti yang bilang saya tadi, sadar diri gitu. Jadi dari hati mereka sendiri, keinginan mereka sendiri tanpa perintah dari saya secara pribadi gitu. Itu yang ingin saya dapatkan gitu, tanpa sadar, tanpa disuruh oleh gurunya. Jadi menurut Bapak sudah tumbuh minat baca
sadar sendiri tanpa paksaan Bapak ya. Seperti itu lebih tepat gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu ya, level ideal anak itu sudah berkembang minat bacanya itu kan di level 10 nih Pak ya, kalau skala 10 loh, skala 10 ya. Nah, kira-kira situasinya minat baca di kelas Bapak itu di level berapa, di skala berapa? Nah, kalau minat baca beda kayak ya, kalau memang anak-anak tuh udah bisa pandai baca, literasi memang sudah literasi dalam arti yang lain ya mungkin udah bagus, cuman untuk kesadarannya tuh kurang, minatnya kurang. Kalau skalanya berarti di bawah KKM, KKM 7 biasalah dapat 5 atau 6 gitu. Kemungkinan di situ di angka 5 atau 6. Oh gitu, jadi sekarang masih di skala 6. Nah, menurut Bapak kira-kira untuk minat membaca siswa sekarang kan di level 6. Iya. Nah, terus ingin meningkat di level Berarti lebih bagus di atas KKM, kayak di atas 7 itu berarti 8 lah paling idenya mah. Iya. Bagusnya sih 9, cuman 8 udah menurut saya udah oke. ya sudah. Kalau itu Bapak sudah punya rencana mungkin untuk meningkatkan minat membaca tersebut Nah. sampai di level 8 tersebut. Saya juga minta beberapa sarannya ke rekan kerja, sama seperti yang kayak barusan masuk ke Pak Roni, ke Pak Asep, ke yang lainnya. Saya pun cari peluang bagaimana cara agar anak tuh mempunyai minat baca. Ada beberapa strategi yang baru terlihat tuh 2 secara umumnya. Yang pertama tuh, Pak Reja, apa salahnya sih kalau misalnya kita buka kembali, katanya waktu dulu kan Pak Reja pernah punya ide bikin perpustakaan digital katanya. Buka aja perpustakaan digitalnya, cuman dengan metode atau desain yang berbeda, misalnya dengan desain yang lebih menarik untuk dilihat oleh anak, atau misalnya ada game yang ada hubungannya dengan cerita atau apalah itu katanya. Atau kalau itu dari Pak Asep dan Pak Roni juga. Terus tuh yang kedua tuh, nah ini ada saran dari guru yang lain tuh konvensional banget sih, kayak ya bukan ortodok ya, gaya dulu banget. Jadi sana gini aja tuh Pak Reja, kita kasih motivasi kayak misalnya workshop guru gini. Nah kayak gitu aja kita motivasi ke anak apa itu pentingnya membaca dan apa hubungan mereka membaca dengan masa depan, misalnya kayak gitu. Itu banyak juga yang saran seperti itu ya. Saya baru 2 strategi yang baru saya bisa jalankan, kalaupun nanti dijalankan gitu. Iya. Oh, strategi yang sudah Bapak sampaikan itu sudah bagus ya Pak ya. Nah, mungkin dari 2 strategi ini mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Nah, kalau itu sih saya memang senang dengan ini ya, dengan teknologi. Apalagi di sini banyak yang orang yang suka dengan IT, itu termasuk Pak Asep ya, kita manfaatkan. Jadi saya lebih condong ke perpustakaan digital gitu. Saya pengen ngambilnya itu. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh mereka lebih senang dengan yang namanya gadget, lebih senang dengan yang namanya permainan. Gimana kalau yang perpustakaan digital kita jadikan juga permainan, tapi bermain sambil belajar itu. Iya, betul. Wah, rencana yang Bapak sudah sampaikan itu sudah sangat keren ya Pak. Nah, sesuai sekali dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak. Iya. Nah, lalu kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Oke, kalau waktunya pasti sih saya lihat kondisi dulu, memang sekarang kan lagi banyak kerjaan ya di luar ini guru juga ya. Kemungkinan sih antara 1 atau 2 minggu insya Allah sih. Soalnya kalau ide dasarnya itu udah ada, tinggal mungkin praktiknya nanti dengan Pak Asep yang ini banyak guide, terus tuh ide desainnya dengan Pak Roni gitu. Saya banyak gitu, saya banyak berkolaborasi dengan guru-guru lain, rekan-rekan kerja yang lain. Pasti betul lihat kondisi mereka juga. Kemungkinan sih minggu depan atau minggu depannya lagi, 2 minggu aja. Gitu. Berarti tadi Bapak juga sudah menyebutkan ya pihak-pihak yang akan terlibat ya, seperti itu. tadi siapa Asep ya, itu pihak-pihak yang terlibatnya. Nah, mungkin rencananya sudah sangat matang ya Pak. Jadi tinggal action aja mungkin ya ke depannya. Saya juga itu harus dapat izin dulu dari kelas-kelas, saya belum bicara. Iya, Bapak itu masih rencana kan ya. Iya. Nanti mungkin kita bisa mengobrol lagi setelah rencana yang setelah Bapak sampaikan tersebut sudah terlaksana, dan saya ingin tahu insya Allah. sudah sampai skala 8 kah minat membaca anak tersebut ya. Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari hal-hal yang telah kita bicarakan sebelumnya, mungkin Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin ya dari pembicaraan kita, apa yang sudah Bapak tangkap gitu. Oke.
dari hasil sekarang ya mungkin lebih ke penguat gitu ya, lebih ke motivasi diri saya paling ya. Motivasi diri saya kan memang pertamanya tuh hanya berawal dari guru-guru tuh, tapi sekarang lumayan juga ada yang sedang observasi lumayan, jadi benar motivasi ke saya untuk bikin perpustakaan digital makin meningkat gitu, lumayan, jadi memperkuat saya pun untuk minta izin kepada UKS. Ya mungkin ya besok-besok kita ngobrol lagi aja. Boleh. Ya, realisasi dari rencana Bapak tersebut. Nah, Siap. mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Baik. Terima kasih sudah mau menjadi bahan observasi saya. Ya, terima kasih Sama-sama. Pak. Iya.